Insan Madani kembali di sore ini. Saya Gemang Surya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Religious Land edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-11 September 2005 ya. Insya Allah kita akan bersama sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema yang selalu hangat diperbincangkan. Hari ini kita akan mengambil tema hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama narasumber kita Ustadz Lukman Hakim LCMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan Madani semuanya di program siar Religious Land ya. Temanya sangat menarik, hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi yang baru saja juga banyak diperingati oleh umat Muslim di Indonesia begitu saja. Iya. Oke. Nah, insan Madani, kita tentu akan membahas bagaimana pandangan ulama tentang peringatan Maulid Nabi, apakah sekedar budaya atau memiliki dasar hukum dalam Islam, serta bagaimana ya sebaiknya umat menyikapinya. Insan Madani juga bisa ikut interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Jangan lupa program ini juga bisa simak di live streaming ya, madani.com, kemudian di YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Ustadz, mungkin bisa langsung dijelaskan begitu saja, apa ya sebenarnya dimaksud dengan peringatan Maulid Nabi dalam tradisi umat Islam ini ya? Ya, terima kasih Bang Komang ya, insan Madani yang dimuliakan Allah. Topik kita cukup menarik berkaitan dengan hukum merayakan Maulid Nabi. Biasanya sering terjadi perdebatan di kalangan masyarakat antara pro dan kontra Bang Komang. Ada yang pro, artinya Maulid Nabi itu dijadikan sebagai politik identitas, kayak keislaman kita itu nggak afdol kalau nggak merayakan Maulid Nabi. Tapi di sisi yang lain ada pendapat yang kontras. Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, tidak pernah dilakukan sahabat dan juga tabiin dan tabiut tabiin. Oleh sebab itu Maulid Nabi itu ya tidak ada ajarannya. Setiap yang tidak ada ajarannya maka masuk apa yang disabdakan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan nggak ada contohnya dari Nabi, maka itu tertolak. Oleh sebab itu insan Madani, kajian kita cukup menarik karena kita akan mendudukkan Maulid Nabi. Sebenarnya Maulid Nabi itu boleh atau tidak. Apakah kita harus ikut kubu pro atau ikut kubu kontra atau mungkin ada jalan keluar. Oleh sebab itu kajian kita pelan-pelan dipahami, dicermati, dan kita harus bersifat moderat, jangan menyalahkan sana atau jangan menyalahkan sini ya Bang Komang. Tapi ya kita dudukkan bagaimana nanti hasil kajian kita. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu di tengah masyarakat dalam menyebut Maulid itu ada yang maulid, ada yang maulud, ada yang milad gitu. Kalau maulud jadi muludan, kalau maulid maulidan gitu. Sebenarnya itu hanya varian istilah, semuanya betul ya. Kalau disebut maulud berarti ismul maf'ul, yaitu isim yang menunjukkan objek gitu. Artinya bayi yang dilahirkan. Kalau disebut maulid itu ismu zaman au makan, yang merujuk pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad itu. Kalau disebut milad atau wiladah itu masdar. Semuanya itu hanya varian penyebutan saja dari kata walada yalidu milad atau wiladah, itu semuanya betul ya. Nah, bulan Rabiul Awal ini dalam pandangan al-mu'arikhin, para historian atau sejarawan Muslim, itu dianggap sebagai bulan kelahirannya Nabi. Misalnya saya kutip di sini Bang Komang, salah satu kitab Maulid yang cukup populer di masyarakat itu disebut Maulid Al-Barzanji. Biasanya di masyarakat pembacaan kitab ini disebut berjanjian Bang Komang. Berjanjian ya. Sahibu Al-Barzanji atau Al-Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Maulid Al-Barzanji
beliau mengatakan di sana wa ikhtilifa fi ami wiladatihi, dan diperselisihkan tentang tahun kelahirannya Nabi, wa fi syahriya dalam bulannya, wa fi yaumiha dalam harinya, ala aqwal ada banyak pendapat, lil ulama marwiyah bagi ulama-ulama yang meriwayatkannya. Jadi sebenarnya ada perbedaan Bang Komang, baik tahunnya apa, bulannya apa, harinya apa gitu. Tapi warajih, karena ada berbagai macam pendapat, harus kita tarjih Bang Komang ya. Ditarjih itu artinya dipilih mana pendapat yang dianggap paling kuat itu. Nah, maka Sahibu Al-Barzanji mentarjih pendapat yang kuat bagaimana? Warajihu, dan yang paling kuat annaha qubaila fajri yaumil itsnain, bahwasanya Nabi itu dilahirkan sebelum fajar hari Senin. Tsaniya asyara, tanggalnya 12 syahri Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun gajah. Oleh sebab itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya apa Bang Komang? Tahun gajah. Tahun gajah itu dihubungkan dengan Ashabul Fil Bang Komang, yaitu tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dan menjadi nama surat Bang Komang, yaitu Suratul Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang mana di sana diceritakan bahwasanya Ashabul Fil, tentara gajah itu mau menyerang Ka'bah dengan dipimpin oleh Raja Abraha, Raja Yaman, yang mau menuju ke Ka'bah untuk menghancurkannya gitu. Tapi sama Allah, tarmihim bihijaratin min sijil, dibombardir dengan senjata dan bom yang luar biasa Bang Komang, lebih canggih daripada bom sekarang itu yang dimiliki Amerika atau Israel atau Rusia Bang Komang. Itu bomnya, senjatanya langsung batu dari neraka Bang Komang, sehingga Ashabul Fil itu hancur gitu. Gitu ya. Nah, kelahirannya Nabi bertepatan dengan peristiwa itu, sehingga tahunnya tadi disebut dengan Amul Fil, hari tahun gajah itu. Tahunnya tahun gajah. Tahun gajah. Tanggalnya Ustaz, ini kan ada yang mengatakan tanggalnya itu masih menjadi perdebatan para ulama. Apakah benar tanggal 12 Rabiul Awal? Ya, yang di sini kalau kita merujuk pada Sahibu Al-Barzanji, pengarang kitab Barzanji, dikatakan tsaniya asyara, itu tanggalnya 12 itu ya. Dan kita baru saja merayakan Bang Komang ya, hari Jumat minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Dari sini insan madani yang dimuliakan Allah, umat Islam sebagai bentuk kecintaannya terhadap Nabi itu menjadikan hari kelahirannya Nabi itu sebagai sarana untuk merayakannya, sebagai hormat terhadap Nabi. Tapi merayakan Maulid Nabi itu kan menjadi perdebatan Bang Komang ya. Tadi sudah kita singgung antara pro dan kontra. Misalnya kita ambil dulu sikap yang kontra Bang Komang, yang kontra dulu ya. Ya, sikap yang kontra tidak mau merayakan Maulid, ya memang Maulid itu tidak dilakukan di zaman Nabi. Meskipun nanti kita juga bahas pendapat yang pro itu akan menunjukkan hadis yang seolah-olah Nabi itu memang menganjurkan supaya maulidnya itu dirayakan. Tapi kita awali dari yang kontra ini Bang Komang. Yang kontra tadi tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, di zaman sahabat dan juga tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan maulid Nabi itu pertama kali dilakukan oleh Al-Malik Al-Muzaffar, Sahibu Irbil, yaitu Raja Muzaffar, penguasa daerah Irbil yang ada di Irak sana Bang Komang. Itu sekitar abad 4 Hijriah, atau ada yang mengatakan Daulah Fatimiyah, yaitu dinasti Fatimiyah, Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir. Artinya kan jauh setelah wafatnya Nabi Bang Komang, kan sekitar abad 4 Hijrian lah gitu. Oleh sebab itu
Maulid itu sesuatu yang baru, sehingga masuk tadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, itu tertolak. Yang kedua Bang Komang, apa ini Ustaz? Nah, ini penting Bang Komang ya. Ini bagi yang kontra ya. Yang kontra. Yaitu melihat Maulid Nabi itu tasabuh. Tasabuh itu menyerupai, yaitu at-tasabbuh bin Nasara, menyerupai tradisi orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu juga merayakan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Bang Komang, yang biasanya dirayakan tanggal berapa Bang Komang? Tanggal 25 Desember, Natalan itu. Natalan. Meskipun bagi umat Kristiani yang ada di Timur Tengah, di sana juga ada Kristen Bang Komang. Jangan dikira di Timur Tengah itu semuanya Muslim, tidak. Betul mayoritas Muslim, tapi ada komunitas atau kelompok minoritas yang mereka beragama Kristen, yaitu Kristen Ortodok. Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu di samping Kristen yang mainstream ada 3 itu kan, Katolik yang pusatnya di Vatikan, Roma itu, kemudian Protestan yang dulu gagasan ini dimunculkan oleh Martin Luther itu, yaitu teolog dari Jerman. Kemudian yang berkembang di kawasan Romawi Timur, diantaranya Timur Tengah, itu disebut Ortodok gitu. Ortodok misalnya di Mesir itu disebut Kristen Ortodok Koptik Mesir Bang Komang. Itu merayakan milad Yesus Al-Masih. Mereka menyebutnya milad, kadang juga maulid Bang. Karena kan memang bahasanya Arab itu. Tapi maulid atau maulud atau milad ini enggak ada hubungannya dengan milad Nabi, tapi yaitu kelahirannya ada hubungannya dengan lahirnya sang juru selamat, yaitu Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih itu. Kalau dalam pandangan Islam itu dirayakan pada tanggal 7 Januari Bang Komang. Jadi 7 Januari. Kalau 25 Desember itu kan umumnya umat Kristiani ya, baik yang dari Katolik maupun Protestan. Tapi Ortodok Timur Tengah itu malah tadi 7 Januari Bang Komang. Nah, berarti kan umat Kristiani juga merayakan hari kelahiran sang juru selamat Yesus Kristus. Kalau kita umat Islam juga merayakan sosok Nabi yang kita harapkan memberikan syafaat di hari kiamat, berarti kan ada keserupaan Bang Komang gitu. Mana yang lebih dulu, Natalan atau Maulidan Bang Komang? Lebih dulu mana? Dalam pandangan sejarah. Ya tentu Natalan dulu, karena Kristen itu lebih tua daripada Islam kan. Kristen mengklaim sebagai pengikut Isa Al-Masih atau Yesus Kristus kan gitu. Oleh sebab itu kalau ini ada keserupaan, maka masuk di dalam hadis hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar, yaitu di sana Rasulullah bersabda, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu bagian dari kaum tersebut. Nah, artinya pendapat yang kontra ini ya sudahlah, Maulid itu karena yang kontra ya. Menyerupai tradisi Kristen, maka tidak perlu untuk kita lakukan gitu. Yang berikutnya Bang Komang, ini yang ketiga, mereka melihat bahwasanya dalam perayaan Maulid itu ada amalan-amalan yang mengandung unsur syirkiyat, yaitu kesyirikan. Misalnya kepercayaan terhadap Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad itu menjadi sumber dari segala penciptaan. Sudah diciptakan Allah sekitar 2000 tahun sebelum penciptaan alam. Dan dalam perayaan Maulid itu kan nggak lepas dari Mahalul Qiyam Bang. Mahalul Qiyam yang mana orang-orang sama-sama berdiri gitu, terus mereka beranggapan rohnya Nabi Muhammad itu datang gitu. Nah, kepercayaan terhadap Nur Muhammad ini kan hadisnya diperdebatkan Bang, sehingga kelompok yang tadi yang kontra ini melihat
berarti ini tidak boleh dilakukan. Kemudian pembacaan qasidah atau madih, yaitu puji-pujian terhadap Nabi yang di situ mengarah kepada unsur hulu, unsur berlebihan, maka itu tidak diperbolehkan, karena Nabi sendiri bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam, janganlah engkau memujiku sebagaimana orang Nasrani itu memuji Isa ibn Maryam, yaitu Yesus Kristus, secara berlebihan. Kemudian Nabi mengatakan, qulu, katakanlah, ana Abdullahi wa rasuluh, bahwasanya saya ini Abdullah dan Rasulullah. Tidak ada kesamaan dengan Isa, yang mana Isa dipahami oleh umat Kristiani sebagai ibnullah, sebagai anak Allah. Maka teologi terhadap keyakinan Trinitas, Bang Komang, Trinitas itu kan Allah itu memiliki satu esensi tapi memiliki 3 oknum, Bang Komang. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Rohul Kudus itu. Jadi 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, itu Trinitas atau 3 in 1, 3 oknum tapi dalam satu esensi. Ya, di antaranya Isa itu diposisikan sebagai ibnullah. Lah, kenapa kok muncul pandangan ini? Karena berawal dari sikap umat Kristiani yang berlebihan terhadap sosok Yesus Kristus ini. Nah, sehingga Nabi Muhammad di situ melakukan satu daerah, Bang Komang. Satu daerah itu memblokade sesuatu yang mengarah pada pandangan teologi yang salah, sehingga Nabi Muhammad menekankan bahwasanya beliau adalah Abdullah, hambanya Allah. Kalau hamba itu ya berarti manusia, bukan ibnullah, anaknya Allah, wa rasuluh. Kalau Rasulullah itu berarti hanya utusan. Nah, ini pandangan yang kontra terhadap maulid, Bang Komang. Pandangan yang kontra terhadap maulid itu. Nah, kemudian kita sekarang, Bang Komang, kita lihat pendapat yang mendukung maulid, mendukung maulid. Ini kita dudukkan dulu ya, Insan Madani, nanti setelah itu kita bahas sikap kita harus bagaimana gitu terhadap pendapat yang pro dan kontra ini. Pendapat yang pro itu mencoba mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Bang Komang, tentang hukum maulid ini atau status merayakan maulid ini. Misalnya ada kitab yang namanya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang dari Banten itu, Mbah Nawawi Al-Banten itu, Bang Komang, menulis syarah terhadap kitab Maulid Al-Barzanji, tadi namanya Madarijus Su'ud. Di sana disebutkan hadis yang langsung kepada Rasulullah, Bang Komang. Maksudnya sabdanya Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala sallallahu alaihi wasallam berarti hadisnya Nabi. Nabi bersabda, man adzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, saya akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat itu. Oleh sebab itu dipahami syarat kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, supaya kita dapat syafaat ya diantaranya dengan melakukan maulidan. Terus wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillahi ta'ala. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham di maulidku, seakan-akan dia infak 1 gunung emas di jalan Allah gitu. Oleh sebab itu kan di masyarakat yang fanatik terhadap maulid itu, ya maulid itu paling enggak bikin makanan, Bang Komang, bikin takir atau apalah gitu ya. Ya, karena beranggapan pahalanya besar. 1 dirham saja sama dengan apa, Bang Komang, tadi infak 1 gunung emas. Tapi kalau kita kaji di dalam kitab Madarijus Su'ud tadi, Pak Bang Komang, tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan hadis itu.
tidak disebutkan perawinya. Misalnya kan ada beberapa perawi hadis Bang Komang ya. Ada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Itu enggak ada. Oleh sebab itu kalau kita teliti hadis ini di dalam kitab-kitab hadis, baik tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik dan seterusnya, itu tidak kita temukan. Maka dalam kajian ilmu takhrijil hadis Bang, ilmu takhrijil hadis itu ilmu yang bagaimana cara kita meneliti hadis, otentisitasnya bagaimana. Ini terdapat di kitab hadis apa itu. Nah, karena tidak ditemukan perawinya, diistilahkan dengan hadisun la aslalah, hadis yang tidak ada sumbernya. Oleh sebab itu potensi hadis semacam ini maudhu, palsu. Gitu Oleh sebab itu hadis semacam ini ya tidak bisa dijadikan apa? Hadis, dijadikan dalil untuk mengatakan bahwasanya merayakan Maulid itu ada sumbernya dari Nabi. Ya itu Bang Komang. Oke, baik Ustaz. Lalu bagaimana kalau hukumnya? Ini kan ada organisasi Islam yang kadang melakukan milad begitu, milad organisasinya. Terus ada juga milad sekolah didirikannya. Nah ini bagaimana? Apakah sama dengan Maulid tadi atau justru menyamai dengan non Muslim atau seperti yang dilakukan oleh Nasrani tadi Ustaz? Ya. Nah, bagaimana kalau milad Bang Komang? Ya sebenarnya harus kita dudukkan dulu Bang. Tapi saya jawab dulu nggak apa-apa. Kalau milad itu kan kelahiran. Biasanya kalau kita di Muhammadiyah ada milad Muhammadiyah itu. Tanggal berapa Bang Komang? 18 November ya. Nah, kalau milad itu kan hubungannya dengan keduniaan. Atau yang kita istilahkan muamalat dunyawiyah itu. Kalau muamalah dunyawiyah itu kan kembali kepada kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalah dunyawiyah itu boleh. Oleh sebab itu kalau orang melakukan milad atau ulang tahun, hari jadi apa Bang Komang? Pernikahan. Milad ultah pernikahan, kalau orang Jawa tiron dan seterusnya itu urusan keduniaan. Itu boleh dilakukan, tapi ada syaratnya Bang Komang. Syaratnya yang paling penting ya tidak boleh meniru lifestyle kelompok non Muslim atau tradisi non Muslim atau misalnya kita istilahkan dengan meniru tradisi Barat. Misalnya ulang tahun harus ada kuitar, ada apalagi Bang tiup lilin dan seterusnya. Ya itu nanti khawatirnya kalau kita lakukan masuk mantasabah biqaumin fahuwa minhum gitu. Siapa yang merupai suatu kaum maka itu bagian dari kaum tersebut. Oke, baik. Insan Madani dimanapun Anda juga terima kasih ini Bu Tri Andayani atau Bu Trian ya. Mas sore Mas Komang, sore kembali ya. Suaranya jelas banget, kami masih dalam perjalanan Pacet itu. Dari Pacet ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Trian. Kemudian ada Pak Haji Jumari SPD yang ada di Geger Kedung Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat dan barakallah, amin begitu. Ada Pak Widodo, Sekretaris Kopen hadir begitu Bung. Pak Widodo, gimana kabarnya Pak Haji Widodo? Mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat ya, berbahagia bersama dengan keluarga begitu. Oke, baik, kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Kumar 48 di program siar Religious Land. Edisi siar hari ini kembali kita mengkaji bersama tentang Maulid Nabi ya, dengan Ustadz Lukman Hakim LCMA. Nah, silakan Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707 ya. Pak Abdul Qadir menyampaikan hadir, Ustadz barakallah ilmunya. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir yang sudah ikutan gabung. Nah, tema kita terkait tentang Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi tadi ada yang menganggap bid'ah, ada juga yang menganggap itu sebuah Ustaz ya, ibadah begitu ya. Lalu bagaimana pandangan yang profesional menurut
agama Islam itu bagaimana Ustaz ini? Ya, terima kasih Bang Komang. Di sesi yang pertama tadi kita sudah bahas ya tentang Maulid Nabi itu ada yang pro, ada yang kontra, ya. ada yang mendukung, ada yang menolak itu. Dan dua-duanya memiliki argumentasi masing-masing. Ya, sebab itu kita penting untuk dudukkan ya Bang Komang. Dari dalil-dalil yang disampaikan baik yang pro dan kontra gitu. Misalnya yang kontra menganggap Maulid Nabi itu tasabuh bin Nasoro, menyerupai orang Nasrani karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, bid'ah dan seterusnya. Tapi faktanya kadang-kadang Maulid Nabi itu juga bisa menjadi momen event bagaimana kita melakukan dakwah Bang Komang, membangun silaturahmi, ada taklim dan seterusnya, ada nilai-nilai positifnya gitu. Tapi yang menganggap itu sunnah atau bagian dari ibadah, ternyata kita tidak temukan hadis secara khusus memerintahkan untuk maulid itu. Misalnya tadi hadis yang dikutip tadi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, siapa yang mengagungkan maulidku maka saya akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Ternyata hadisnya itu enggak ditemukan perawinya dan terindikasi sebagai hadis maudhu, Bang, palsu. Oleh sebab itu kita simpulkan Maulid Nabi itu enggak ada perintah secara khusus Bang Komang, enggak ada perintah secara khusus, nggak ada juga larangan secara khusus. Berarti nggak ada perintah, nggak ada larangan. Oleh sebab itu penting untuk kita petakan Bang Komang. Ketika kita mau menilai sesuatu itu harus kita petakan. Perkara ini masuk perkara agama. Kalau perkara agama itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada perintah, ada larangan. Gitu. Itu kalau al-mas'alah ad-diniyah, perkara agama. Tapi kalau perkara itu disebut perkara dunyawiyah, sebagaimana dalam hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, berarti perkara itu nggak ada perintah, nggak ada larangan. Sifatnya itu mubah, sehingga manusia bisa berkreasi dan berinovasi. Oleh sebab itu ketika kita lihat Maulid Nabi ini nggak ada perintah, nggak ada larangan, sehingga nggak bisa kita masukkan ke perkara agama Bang Komang. Masuknya itu perkara keduniaan. Kalau masuk dalam perkara keduniaan, apakah boleh kita lakukan? Maka boleh gitu. Dan itu masuknya dalam wilayah al-ijtihad al-ijtihad al-istislahiyah atau ijtihad yang ingin mencari maslahat Bang. Ijtihad istislahi itu mencari maslahat. Karena inti dari agama itu kan lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca itu Bang Komang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, karena ini masuk ijtihad istislahi, maka kita coba cari kemaslahatannya. Kalau dalam merayakan Maulid itu ada kemaslahatan, misalnya Rabiul Awal itu kan bulan yang penting untuk kita memperkenalkan sosok Nabi kepada masyarakat. Banyak masyarakat kita meskipun sejak kecil sudah Islam Bang Komang, atau Muslim sejak kecil, tapi belum begitu mengenal sosok Nabi gitu. Ya kan cuma diucapkan dalam syahadat saja kan Bang Komang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi itu bagaimana perjalanan dakwahnya, bagaimana kelahirannya, kemudian dan seterusnya Bang Komang, itu kan masih jarang diketahui oleh masyarakat secara umum. Oleh sebab itu momen Maulud atau sasi Rabiul Awal atau sasi Maulud ini kan bisa dijadikan momentum untuk melakukan kegiatan dakwah Bang Komang. Baik misalnya diisi pengajian. Kalau diisi pengajian maka boleh atau enggak Bang? Boleh saja kan gitu. Ya, apalagi di masyarakat yang di situ jarang didengar pengajian. Maka peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj itu bisa dijadikan momentum
bagaimana kita melakukan dakwah. Ya, jadi Karena, boleh kalau dengan dakwah atau pengajian boleh Ustaz ya? Ya boleh-boleh saja. Yang boleh mungkin orkesan Ustaz. Ya nanti misalnya maulid ada apa Bang Komang, elektron kemudian sonhorek gitu. Nah itu nanti kan mengganggu masyarakat kan gitu. Oke, baik. Ini terima kasih ada Pak Jumari nih, Pak Haji Jumari di Geger Kedung Adem. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang Islam yang memperingati Maulid Nabi dengan menggunakan sesaji, ngalap berkah dan lain-lain? Mohon penjelasannya, semoga Ustadz dan Bung Komang selalu diberi kesehatan, ditambah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pak Jumari. Ya, terima kasih Pak Jumari ya. Memang budaya merayakan Maulid itu macam-macam Bang Komang. Di satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki budaya atau tradisi yang berbeda-beda. Ya. Tapi secara umum kalau di masyarakat kita itu mungkin hanya pengajian Bang Komang ya. Pengajian. Tapi kalau di masyarakat kita pengajian kemudian bikin takir gitu Bang Komang ya. Nah, memang di beberapa masyarakat itu ada yang ngasih makan gitu. Membagikan makanan gitu. Ada yang menyembelih kambing. Nah, kalau tadi disebutkan tradisi ngasih sesajen, ngalap berkah tolak balak Bang Komang. Lah sesajennya dikasihkan ke siapa gitu? Kalau dikasihkan ke punden, ya tentu mengarah ke unsur kesyirikan Bang Komang. Karena kan punden itu, misalnya bikin sesajen dalam rangka Maulid Nabi, tapi dikasihnya kan ke punden itu. Tapi kalau misalnya Bang Komang, sesajennya makanannya dikasihkan ke jamaah dimakan itu, bancaan saja ya boleh gitu. Nah, harus dilihat semacam itu ya, kemana gitu. Kalau dijadikan sesajen ada ritual khusus, bahkan ritualnya ini tidak ada hubungannya dengan Maulid Nabi, ya tentu tidak dianjurkan Bang Komang. Ya kalau berbagi sedekah monggo, misalnya pengajian kan biasanya masyarakat suruh bawa takir gitu ya Bang Komang. Sekarang bawa bak besar ya. Yang penting kalau itu dipahami sedekah saja boleh. Tapi kalau masuk di dalam hadis yang kita bacakan tadi Bang Komang, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah taala. Siapa yang menginfakkan 1 dirham di maulidku seakan-akan dia infak 1 gunung emas di jalan Allah. Berarti memahami ada fadilah khusus memberikan makanan takir dalam perayaan maulid. Itu nggak boleh Bang Komang. Kenapa? Karena ini masuk urusan agama kan ini. Soal fadilah itu kan harus ada dalilnya Bang Komang. Tapi kalau dipahami bikin makanan, misalnya kita mengajarkan pengajian Bang Komang ya, dalam rangka maulid, kemudian kita bikin makanan, bikin ambeng, ya sekedar ambeng sodakoh sebagaimana umumnya sodakoh, nggak ada keyakinan nanti kayak infak 1 gunung emas, boleh atau enggak Bang Komang? Hanya sekedar dipahami sedekah saja. Ya boleh kalau semacam itu ya, yang diperhatikan semacam ini. Nah tadi kembali ke tadi ya, kalau sesajen apalagi tolak balak, ngalap berkah ya tidak boleh gitu. Gitu. Oke, baik, terima kasih juga Pak Haji Jumari yang ada di Geger Kedung Adem. Kemudian Pak Kasturi Agung, alhamdulillah barakallah begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kasturi Agung yang sudah ikutan gabung di program Siar Religious Land gitu ya. Nah Ustaz, lalu kalau tadi ada yang pro ada yang kontra ya. Bagaimana ya sebaiknya masyarakat menyelenggarakan maulid ini agar tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama Islam ini? Ya, ini penting Bang Komang ya. Tadi kita sudah bahas kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Yang kita sudah lihat Bang Komang, dua-duanya itu sebenarnya argumentasinya juga memiliki kelemahan masing-masing gitu. Baik yang kontra misalnya maulid tasabuh dengan Nasrani, enggak juga sih kan gitu, enggak juga kan Bang Komang gitu. Terus dianggap bid'ah. Ya kalau misalnya diyakini ini sekedar momentum untuk berdakwah ya boleh-boleh saja Bang Komang. Kan masuk muamalat dunyawiyah. Sebagaimana juga yang
fanatik terhadap maulid. Maulid itu seolah-olah bagian identitas seorang muslim. Juga dalilnya nggak kuat juga Bang Komang. Gitu ya. Hadisnya tadi kan maudhu, yaitu palsu. Kemudian ada yang berargumentasi dengan puasa hari Senin Bang Komang. Karena dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi, hari Senin itu hari aku dilahirkan, wa bu'itsu fi, aku diangkat menjadi nabi, kemudian wa unzila alayya fi, dan aku pertama kali mendapatkan wahyu. Tapi di sini dihubungkan Bang, berarti Nabi sendiri merayakan Maulid dengan cara puasa Senin. Ya, secara umum kalau kita sebagai umat Islam sepakat atau enggak Bang Komang ada kesunahan puasa Senin? Ada dalam kitab-kitab fikih, dalam berbagai macam mazhab, lintas mazhab, mereka berpandangan bahwasanya Shaumul Itsnain, puasa hari Senin itu sunnah itu. Oleh sebab itu kalau kita puasa Senin berarti sama dengan Maulidan Bang Komang. Yang itu hadisnya sahih rawahu Muslimun. Tapi kalau dipahami dari hadis ini bahwasanya cara merayakan Maulid itu dengan ngasih makanan, membaca qasidah, membaca syair atau membaca yang lainnya, yang ini yang nggak ada dalilnya secara khusus Bang Komang. Artinya dalil puasa Senin itu ya hanya kalau kita ingin meniru Nabi, bagaimana Nabi memperingati hari kelahirannya, ya cukup dengan puasa Senin kan gitu Bang Komang. Nah, oleh sebab itu dua kelompok ini yang pro dan kontra sebenarnya memiliki kelemahan masing-masing. Oleh sebab itu sekarang kalau kita menganggap merayakan Maulid itu ada maslahah Bang Komang, ada kemaslahatan. Bagaimana kaidah supaya kita betul-betul merealisasikan kemaslahatan sehingga Maulid itu betul-betul dilakukan secara syar'i. Yang pertama, diisi dengan kegiatan yang positif Bang Komang. Misalnya diisi pengajian, boleh. Misalnya lomba cerdas cermat Islam, dan boleh Bang Komang. Lomba adzan, lomba tilawatul Quran, boleh dalam rangka Maulid kan, ya kan positif Bang Komang. Lomba sholat boleh itu. Boleh ya, boleh itu. Dalam rangka kadang ada orang yang memprotes ya, adzan dan sholat kok dilombakan. ya kan memang itu kan praktek sholat tuh Bang Komang. Gitu ya. Kan sholatnya kan tidak pas di waktu sholat gitu. Gitu ya. Nggak, itu boleh-boleh saja Bang Komang. Boleh-boleh saja ya. Ya dipilih hal-hal yang positif. Bersedekah boleh Bang Komang. Tapi harus dipahami nggak ada dalil khusus tentang fadilah sedekah dalam perayaan Maulid. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi Bang Komang. Hadisnya maudhu, kayak orang yang infak satu gunung emas itu. Itu. Kemudian yang berikutnya menghindari yang negatif Bang. Yang negatif itu apa? Misalnya kalau makanan israf, mubadzir itu. Tadi bikin takir dengan apa Bang Komang tadi? Dengan sangko, tapi istilahnya apa? Sekarang pakai bak besar. Bak besar. Ada yang mengundang animo masyarakat datang, tidak mendengarkan pengajiannya, yang penting dapat bak besarnya. Lah kayak semacam itu nanti kan khawatirnya israf. Israf itu berlebih-lebihan. Apalagi ekonomi masyarakat sekarang lagi sulit Bang Komang ya. Nah, satu bak besar itu kan setiap warga dimintain. Kan kemampuan ekonomi warga juga nggak semuanya makmur Bang Komang kan. Harus diperhatikan, bukan yang penting meriah, tapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Bang Komang. Terus mubadzir, kalau berkatnya itu banyak Bang Komang, kan ya nggak kemakan, terus ngarak gitu loh. Ya kemarin itu saya lihat ada 2 bak besar itu, satu keluarga itu Bang Komang. Itu untuk malam saja itu dimakan nggak habis itu. Oleh sebab itu ya nasinya ngarak gitu. Nasinya di peme itu Bang Komang, dipanaskan. Kalau semacam itu kan mengarah ke mubadir. Hal-hal ini yang penting untuk kita perhatikan Bang Komang. Terus yang paling penting Bang Komang, jangan sampai Maulid Nabi itu kita cidrai dengan hal-hal yang tidak
positif. Yang tidak positif itu tadi menimbulkan madharat, misalnya Maulid Nabi dengan sonhorok gitu. Nah, apalagi MUI Jawa Timur sudah memfatwakan nggak bolehnya Bang Komang kan itu mengganggu kesehatan telinga kita, mengganggu masyarakat, mengganggu orang yang sakit dan seterusnya kan gitu. Terus misalnya tadi elektron. Kok malah elektron gitu? Ada di beberapa tempat maulidan plus dangdutan kan, kok malah dangdutan kan gitu. Nah, hal-hal semacam itu ya harus cermat ketika insan madani menjadi panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi. Cari hal-hal yang positif ya, misalnya ceramah itu jelas positif, tapi dalam mengadakan acara pengajian juga harus tadi Bang Komang jangan berlebihan gitu. Nanti dananya itu dihabiskan untuk ceramah, sedangkan masjid itu nggak diopeni. Kemudian TPQ nggak diopeni, sekolahan pendidikan diniyah nggak diopeni, guru ngajinya nggak ya, guru ngajinya 1 bulan nggak sampai 100, tapi untuk mengundang penceramah yang kondang itu jutaan Bang Komang. Hal-hal semacam itu kan penting untuk kita pikirkan dengan baik dan cermat gitu. Sehingga betul-betul membawa Bang Komang maslahat gitu. Waktunya sudah cukup Ustaz. Oh iya. Juga terima kasih buat Mas Arif Gaming. Alhamdulillah nyimak Ustaz. Oke, baik, terima kasih ya. Dan Insan Madani, alhamdulillah kita sudah bersama mendengarkan penjelasan yang sangat bermanfaat dari Ustaz Lukman Hakim LCMA ya, tentang hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menambah ilmu, meneguhkan iman, dan menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semua pendengar setia yang sudah menyimak melalui radio Line Interaktif, juga lewat live streaming di madani.com, YouTube Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan. Dan akhirnya saya Komang Surya pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.